Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Angga, Pak Agung? Alhamdulillah sehat Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak. Sehat, sehat, sehat. Tadi saya dengar kayaknya Pak Agung ada permasalahan nih di kelas. Gimana Pak Agung? Permasalahannya? Gimana begini ya? Nanti yang bahas coachnya Pak Angga sebagai coach, karena kita sharing-sharing aja nih. Jadi ada Pak Angga dan Pak Agung kita sharing bersama, tapi dengan menggunakan alat kita nih Pak Agung dan Pak Angga. Jadi Pak Angga akan mendampingi Pak Agung selaku coach dan juga nanti akan didampingi juga nih. Nah, tapi ada alur yang harus kita kesepakatan bersama nih Pak. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada identifikasi dan rencana tidak lanjut, dan yang ketiga ada tanggung jawab nih, Pak. Jadi saya harap nanti Pak Angga bisa mendampingi sharing dengan Pak Agung dengan menggunakan alat kita, dan nanti semoga depannya bisa lebih baik lagi. Silakan Pak Angga di sharing dengan Pak Agung. Pak Agung ini ada permasalahan, silakan. Terima kasih Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana? Aku salaman juga nih Pak Wahyu. Hari ini jam kosong? Alhamdulillah jam kosong tadi pasti istirahat Pak. Hari ini saya kerja banyak banget, terus pusing banget Pak. Masalahnya ya itu ya. Kalau pelajaran gimana kalau kita guru SD kan? Ya baik. Guru SD tuh banyak banget masalahnya. Ada anak yang suka lari-larian, ada anak yang suka. Kadang tadi saya ketemuin ada yang berat di celana Pak. Tapi akhirnya saya bisa ngatasi dengan baik. Terus intinya saya tadi kan pusing ya, pusing. Saya pengen ngobrol sama Pak Wahyu, makanya tadi ketemu di luar Pak Wahyu, Pak Angga. Ya saya mau curhat kalau seandainya ada masalah di kelas, anak tuh troublemaker. Namanya si Jono. Si Jono tuh dia tiap hari saban hari, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, selalu lari-lari. Lari sana. Iya. Ya itu saya pusing gimana, makanya saya mau curhat. Karena si Jono ini, karena dia lari sana sini, dia bikin masalah, dia ganggu teman-teman yang lain, akhirnya teman-teman yang lain terganggu pelajaran ini muncul apa? Apalagi kita kan mau bentar lagi mau AMBK. Oh, iya benar. Makanya gimana nih kalau dari pandangan Pak? Oke, siap. Tujuan Pak Agus ini dari permasalahan apa? Iya, tujuan saya sebenarnya tadi yaitu masalah yang saya hadapin. Tujuannya saya mau curhat di rumah, sekaligus kalau bisa dapatin masukan agar bisa menyelesaikan permasalahan si Jono ini. Mudah-mudahan ya kelas saya jadi lebih baik, peningkatan nilainya jadi lebih baik. Itu sih tujuan saya ngobrol sama Pak Angga. Oke, baik. Berarti kan tujuannya ya nanti lebih maksimal gitu ya Pak? Iya, ya. Dari itu Pak, ukuran menurut Agung nih ada masalah keberhasilan berapa? Keberhasilan buat ini ya yang mau saya lakuin gitu Pak ya. Pertemuan ini. Sebenarnya saya nggak punya ekspektasi tinggi, tapi saya berharap aja gitu, minimal unek-unek hati saya, kepusingan saya bisa teratasi dengan baik. Saya bisa dapat informasi yang bisa saya terapkan di kelas dari ngobrol sama keluarga. Jadi kayak kelihatan pusing. Kira-kira apa aja sih masalahnya selain tadi itu apa saja bisa? Iya, sebenarnya saya kan ketawa-ketawa tapi ya dalam hati ini sedih Pak. Sedihnya? Satu, anak saya kan tadi si Jono suka troublemaker. Terus saya lagi coba nerapin inovasi-inovasi yang terbarukan. Tapi banyak rekan sejawat saya yang kayaknya kurang sepemahaman, karena mungkin saya nerapin teknologi baru dan mungkin ada beberapa orang yang mikirnya itu ribet banget diterapin. Nah,
mudah-mudahan kalau bisa 2 hal ini Pak saya mau ngobrolin. Satu ya gimana nyelesain masalah si Jono, terus gimana cara saya biar bisa menjaga tali silaturahmi dengan baik. Saya pengen melakukan inovasi tapi tanpa menyinggung rekan sejawat saya, gitu sih. Ya, tadi kita kendala ya Pak. Menurut Pak Agung dari calon kasih ini 1 sampai 10 dari yang 2 itu berarti kan ada solusi itu menempatkan. Oke, kalau yang solusi ya, solusi jujur saya masih belum kepikiran, saya masih bingung banget berapa kalau dari 1 sampai 10 itu paling 2 solusi yang pengen saya terapin mungkin yang terpikirkan Pak ya. Ya satu, saya mau bagi per kelompok Pak si anak ini. Kebetulan saya kemarin kan belajar tuh sama Pak Wahyu juga, dia ajarin saya kalau ada ternyata pembelajaran berdiferensiasi. Jadi walaupun saya lihat si Jono ini sukanya gerak, sukanya nari, mungkin kalau seandainya saya nerapin project ataupun produk dia bernari, apakah itu bisa gitu, saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan yang terpikirkan oleh saya ya itu bisa berjalan dengan baik. 1 sampai 10 kayaknya 7 ya, 7 kalau dari skala 1 sampai 10. Terus untuk rekan sejawatnya kayaknya saya saya coba lakukan jejak pendapat, saya coba melakukan kolaborasi lagi lebih kuat kayaknya Pak. Untuk saya sadar bahwasanya ternyata teknologi itu nggak bisa langsung diterapin karena tingkat kemahiran, tingkat kemampuan orang kan pasti beda-beda. Kayak saya coba nge-push teman-teman coba nerapin ini ternyata itu kurang bisa diterima, dan itu saya sadar saya salah. Ya saya coba pengen tanya ke kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari tadi kan udah disampaikan 7 ya Pak. Ada hambatannya tadi ya. Sudah selesaikan dengan Pak sendiri. Ternyata di sini hambatan itu tadi sudah mempunyai apa namanya, sudah ada solusinya ya Pak ya. Iya. Yang dampak dari kendala dan solusi itu sangat banyak. Tadi ada 2 nih. Ada 2. Yang 2 menurut bagus. Saya banget. Ada nggak? Apa dulu prioritas atau salah satu? Mungkin jujur karena saya sebagai seorang guru kayak dua-duanya penting, tapi kalau seandainya pilih salah satu yang ingin saya selesaikan, saya memilih untuk menyelesaikan permasalahan si Jono, si peserta didik saya. Ya langkah-langkahnya kalau ditanya gimana langkah yang harus saya lakukan, ya satu saya mau buat rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Terus saya coba dulu, saya terapin, saya bagi klasifikasi. Oh ada anak yang sukanya nulis, mungkin saya suruh bikin puisi. Ada anak yang sukanya nyanyi, saya suruh bikin nyanyi, bikin lagu gitu Pak ya. Kalau si Jono ini ada beberapa anak yang suka gerakan, saya suruh bikin tari. Mungkin dengan kelompok ini saya harap itu bisa menjadi jalan keluar agar si Jono ini nggak terlalu troublemaker gitu. Itu sih Pak solusi atau rencana saya. Kalau menurut Pak Andi gimana? Kalau saya cerita tadi kan pokok strategi ya. Strategi itu sudah Bapak usahakan ya kita itu dari diferensiasi Pak Agung dari itu membutuhkan jangka waktu yang bagaimana? Jujur kalau seandainya pembelajaran berdiferensiasi yang mau saya terapkan masalah si Jono ini kayaknya nggak bisa dalam 1 kali pembelajaran. Kayaknya saya butuh 2 hari untuk pembelajaran karena satu kasih materi konten yang dulu, terus kedua agar anak-anak bisa menyiapkan langkah-langkah dengan baik dan penyusunan proyek, dan di hari berikutnya saya baru mau fokusin mereka tampil aksi nyata yang mereka buat dari proyeknya. Ya tentu kalau ditambah dengan perencanaan sepertinya saya butuh 3 hari.
dan insya Allah itu bisa terselesaikan. Baik, ternyata Pak Gun ada kendala dan ternyata punya solusi dengan Iya. waktu yang 3 hari. Wah, Iya. luar biasa nih, guru yang luar biasa. Dan menurut Pak Gun nih, dari solusi yang sudah ditentukan ada perubahan. Kira-kira keberhasilan menurut Pak Gun itu seberapa besar? Tingkat keberhasilannya saya belum tahu ya. Kalau tingkat keberhasilannya ini kan sudah subjektivitas saya. Keberhasilannya kalau saya tentunya saya pengennya ya 99% berhasil gitu. 1%-nya takutnya saya sakit atau apa. Tapi saya pastikan, saya bisa janjikan saya akan membuat rencana pembelajaran ini dengan sebaik mungkin. Dan terima kasih banget saya udah keluar unek-unek nih ngobrol sama Pak Angga. Dan jadi saya jujur tadi saya nggak kepikiran itu mau bikin RPP berdiferensiasi. Soalnya masalahnya jodoh ada di sono kemari. Akhirnya ketemu Pak Angga, ketemu Pak Wahyu, saya bisa menyelesaikan masalah saya. Kan sudah ada apa namanya antisipasi ya Pak ya? Iya. Antisipasi pastinya kan gitu. Dan depannya itu Pak, bentuk komitmen apa yang sudah Bapak lihat? Satu, komitmennya jujur sih, saya bakalan ngomong ke kepala sekolah, itu rencananya. Kalau komitmen dari hati, saya memegang teguh untuk menyelesaikan permasalahan si Jono ini. Karena satu, Jono itu anak murid saya dan dia harus berhasil. Terus peserta didik yang lain harus tidak terganggu dari permasalahan si Jono. Itu ya komitmennya, saya mau melakukan yang terbaik. Segala solusi ada ini. Nah, apakah kalau sendiri ya? Ya, saya tentunya saya sendiri yang mau melibatkan kepala sekolah, melibatkan kelas sejawat. Mungkin nggak langsung, nggak ada yang langsung di kelas, tapi buat jejak pendapat mereka. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah saya. Jadi, kira setelah kita ngobrol bareng, ada pertemuan di hari itu? Apa ngobrol lagi apa gimana? Ngobrol bareng. Saya berharap banget Pak, kalau bisa Pak Wahyu mau Pak Angga siap ya. Setelah saya nerapin RPP ini, pembelajaran ini, saya mau ngobrol lagi, mau sharing lagi tingkat keberhasilan. Ya, Pak. Mungkin 4 hari ke depan ya? Siap, saya tunggu nanti kabarnya aja Pak ya. Oh, siap. Semoga berhasil apa kegiatan hari ini ya Pak. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak. Semangat Pak. Luar biasa nih dari obrolan Pak Angga dan Pak Agung. Ternyata jawabannya udah ada di Pak Agung sendiri ya. Iya, ternyata. Luar biasa, Pak Angga juga menjadi coach yang baik, Pak Agung juga menjadi coach yang baik juga. Luar biasa nih, berarti udah ada jawabannya ya. Nah, yang terakhir nih, refleksinya apa nih setelah Pak Agung dan Pak Angga Tadi bicara ya? Oke. dari Pak Agung dulu, Iya, kalau saya jujur, ternyata setelah saya meluapkan permasalahan di hati saya, sharing dengan rekan sejawat saya, yaitu Pak Angga dan Pak Wahyu, bisa meredakan sakit kepala saya, Pak. Terus saya bisa nemuin cara yang terbaik buat menyelesaikan permasalahan di kelas. Ya, itu sih pembelajaran terbaik hari ini. Kalau Pak Angga, saya luar biasa. Pak Agung punya masalah dan dia punya solusi, dan solusi itu sebuah apa, dia punya yang buat apa namanya potensi untuk memperbaiki diri. yang biasanya nanti lagi kita ngopi bareng ya. Baik, siapa? Oke. Tapi Pak Wahyu bayarin kopinya ya? Boleh. Siap. Saya bayarin. Baik, Pak.